guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sultan sebagai host Podscore Podcast Ikor. Pada kali ini saya akan mewawancarai teman saya, di mana dia akan bercerita tentang bagaimana dia perjuangannya untuk masuk ke Ikor Unsika ini, dari seperti apa langkah-langkahnya, awal mulanya, cerita sedihnya. Tapi kalau cerita sedih kayaknya lebay sih, karena olahraga itu lebih ke adrenalin. Jadi kayak saya akan memperkenalkan teman saya ini. Yang pertama adalah saya Ekel Putra Renanda Indragiri. Dan saya Rafika Adawiyah adalah narasumber saya. Pertama, saya akan menanyakan tentang proses apa saja sebelum masuk Ikor nih, Ikor Unsika. Kalian tuh masuk mana dulu nih? Jadi, apakah ada persetujuan dari orang tua kah? Apakah kalian terlintas pengen kerja dulu kah? Atau seperti apa pengen kuliah? Jadi kita nggak langsung ke pengen kucluk-kucluk masuk ke Ikor, enggak. Tapi kita coba untuk seperti menanyakan apakah mau niat kuliah atau gimana. Jadi cerita kalian mau kuliah atau tidak seperti apa sampai kalian berproses tiba-tiba sudah ada di Ikor aja. Mantap gak? Nah, coba kita tanya dari saudara Ekel. Silakan Bapak Ekel. Oh, oke. Kita mulai dari mana nih? Dari pendaftaran apa gimana? Dari niat. Karena kalau nggak ada niat, kita nggak bakal daftar. Siap. Biasa aja dong, Vika, lu. Buset dah. Mohon maaf, saya itu nanti bisa di-cut. Itu Udah lanjut terus. Ini bagian serunya soalnya. Sabar. Gue bingung nih, gue cerita dari mana. Gak apa-apa. Ini bagian terserunya. Untuk cerita awalnya sih, saya tuh sebenarnya suka sama olahraga. Dari SMA tuh sebenarnya udah kayak mikir, udahlah, saya kayak salah jurusan gitu, kayak salah masuk SMA atau apa. Awalnya sih mau masuk SMK gitu. Jadi tuh SMA itu kayak gak belajar, nggak niat gitu. Tapi karena di SMA itu ada bela diri, nah itu yang namanya belanya kan bela diri taekwondo. Nah itu saya tekunin, semuanya saya tekunin dari mulai latihan, kegiatan lombanya saya ikutin semua. Cuman itu berdampak buruk ke nilai. Karena sering latihan, sering lomba, sering ikut-ikut acara ofisial yang lain. Jadi bodoh. Nope. Nilainya jadi parah. Karena emang mikir ya emang gak cocok gitu. Kenapa gak cocok? Kalau misalkan gak cocok, kenapa harus dipaksakan kan gitu. Jadi akhirnya nyari, gimana nih caranya kita berprestasi tapi sesuai dengan jalur kita. Akhirnya taekwondo diikutin semuanya, kegiatannya semuanya. Nah itu kegiatan sekolah datar aja gitu, yang penting naik kan. Berarti Anda dulu cabang olahraganya taekwondo ya? Iya, betul sekali. Mantap. Nah, Bapak cabut apa di taekwondo, Pak? Saya? Iya. Saya masih kecil sabuknya. Apa itu, Pak? Saya masih kecil sabuknya. Ya, apa, Bapak? Masih kecil, sabuk kecil. Kalau gede ya nggak bisa masuk. Oh iya. Saya sabuk hitam strip 1. Oh, kalau saya hijau strip. Saya hijau strip. Nggak usah deh. Anda itu bukan taekwondo, Anda congklak. Saya juga taekwondo dahulu kala. Dahulu kala nggak ada taekwondo. Adanya nggak ada taekwondo. Oke, silakan lanjut. Nah, kelas 12 nih, semenjak kelas 12 kan udah mikir tuh, kalau ibaratkan kalau ngomong sama diri sendiri ya, gue mau kemana nih, gue pusing kan, gue mau gitu. Kan Anda nilainya jelek, kok bisa kelas 12? Nah, itu kan hanya sekedar lulus. Oh, sekedar lulus. Mantap pula Bapak ya, bisa lulus juga. Lanjut, information aja, saya itu dulu nilainya parah. Bisa dikatakan setara dengan teman-teman saya yang... Kok sombong?
Kok Anda sombong ya sepertinya dapat rating rendah? Rendah untuk roket. Iya. Nilainya kayak anjlok banget gitu. Oh iya, lalu Kan total semua kan dalam satu kelas itu 33. Itu tuh saya tuh ranking 5 terbawah. Itu 5 terbawah. Iya. Parah. Sarah ini nggak boleh. Nggak boleh. Hey guys, ya oke. Nah, udah tuh mikir saya, wah, saya mau masuk jurusan apa nih? Akhirnya kelintas kan pikir, oh, gue kan expert di olahraga nih. Ya udah, kenapa gue ngelanjutin? Nah, sempat mikir gitu. Akhirnya daftarlah ke beberapa universitas, kayak universitas negeri yang ada di Jakarta. Semuanya sempat juga daftar mau ke Universitas Jogja. Jauh ya. Nah, untuk tahap paling awal tuh SNM itu saya nggak dapet. Ya you know lah, nilainya anjlok, mau ngikut SNM ngapain coba? Kan Bapak waktu itu ya? Iya, Bu. Waktu itu. Waktu ini sama. Udah pintar. Ada sabuk hitam. Matematika nggak kepake di sabuk hitam. Emang ngeselin tuh matematika ya. SNM kan nggak dapet kan, ya udah kita lanjut ke planning B-nya apa? UTBK kan, UTBK biar ikut SBMPTN. Waktu itu tapi UTBK pertama kita ya dulu itu ya. Ya, waktu itu saya ikutnya UTBK yang pertama. UTBK yang kedua enggak, karena ngapain sih, udah satu ngapain kedua kan, sempat mikir gitu. Nah, UTBK pertama itu saya jujur aja nyepelein buat daftar. Kayak mikir, udahlah nanti aja lah, nanti. Nah, itu UTBK 1 pas mau penutupan saya baru daftar tuh. Mau daftar, saya kan regional Bekasi ya, domisili Bekasi. Nah, pas mau daftar kan, kalau dari Bekasi kan yang deket kayak Jakarta, Depok, yang kata sumber pusat UTBK-nya kayak di UNJ, kayak di UI, itu kan deket kan dari Bekasi ya. Nah, karena slotnya udah habis, yaudah tuh pusing, aduh, gue mau nyari kemana nih, mikir gitu kan, gue mau nyari kemana. Pas dicek di linknya, wah yang kosong di Papua, Pulau Jawa kan. Bapak ke Papua dong? Ya, masa untuk UTBK kita harus ke Papua, ke semuanya, ke pulau-pulau luar kan? Ya, nggak apa-apa, Bapak ntar punya suku pas gitu. Yang pulang Anda di Bekasi bikin suku Anda. kan mikir juga, aduh, itu udah stres banget itu. Satu sisi nggak mau, soalnya kan karena tes kedua, UTBK kedua kan pas puasa ya kalau nggak salah tahun lalu itu, pas puasa. Jadi nggak mau ikut juga, ngapain sih udah puasa disuruh mikir lagi gitu kan, udah ya kayak nggak worth it banget lah, udah capek suruh mikir, lemes. Jadinya tuh udah tuh, aduh nggak ada nih di Jakarta, di Depok atau di mana, kok nggak ada nih, habis semua bangkunya kan. Cuman waktu itu saya nggak nyerah tuh, saya refresh terus tiap menit tuh saya refresh, ada yang kosong, nggak ada kesini, nggak ada tuh. Pada akhirnya jam 12 malam mau berganti hari, saya refresh ketemu. Mau tahu di mana? Di Bandung. Berarti Bapak tesnya UTBK-nya di Bandung dong? Ya, ke Bandung, jadi pusatnya di ITB. Nah, daripada di Papua ya Pak ya? Daripada ke Papua kan, daripada ke Papua, kita jauh-jauh ke Papua cuman buat mandiri, beli bangku. Saya mah bisa beli bangku doang bawa. Oh iya. Beli doang. Sombong loh saya. Dikit-dikit. Kurang ajar ya. Udah daftar, udah dapat semua nomor pesertanya. Ya udah berangkatlah sendiri ke sono. Dari naik bus sendiri dari dekat sini
ke Bandung. Ke Bandung itu sempat ngekos sama temen di sono, kan ada temen punya, dia ngekos di situ, dia di salah satu politeknik di sana. Nah, nebeng selama 2 hari di sana. Selama 2 hari tuh kayak apa ya, kayak ikut UTBK itu niat nggak niat sebenarnya, karena gimana ya, apa kayak belajar 3 tahun aja nggak masuk, gimana UTBK kan. IPA, IPS, matematika, ya udah tuh jawab semampunya aja. Tapi itu IPS apa IPA, Pak? Oh, saya IPA. IPA, Bapak bisa IPA ya? Yang bisa IPA gitu ya, kesalahan jurusan ya. Tapi untung-untungan ya. iya, tapi pas SMP saya lagi rezeki kayaknya. Pas SMP saya 10 besar mulu, makanya saya masuk negeri di Jakarta. Loh, Anda sombong ya sepertinya. Saya pas SMP nggak pernah 10 besar, selalu di belakang. Tapi Nah, itu sombong yang kedua itu. Setelah Sombong yang kedua. Dikit-dikit. Nah, pas mau ujian, mulai tuh cekrek. Kita lihat soal yang pertama. Waduh, next. Soal selanjutnya. Lihat, waduh, nggak bisa, next lagi. Udah tuh next, sampai soal terakhir. Paling yang dijawab cuma beberapa. Udah kan akhirnya, udahlah. Langsung kayak hitung kancing aja kan, tang-ting-tung. Nah, masuk. Selesai UTBK, nunggu pengumuman, itu dapat skor berapa ya, kalau nggak salah. Cuman dia dapat skornya. Mimi lulus. Kayak mikir, wah skor UTBK 4 bisa keterima di negeri di mana gitu. Kayaknya nggak ada yang nerima gitu kan. Udahlah. Kayaknya bagian ini harus dipotong. Malu-maluin coba. Tidak apa-apa, Pak Ekel. Sama saya juga. Selalu kita mah. Pilih di mana gitu. Yaudah cobalah. Waktu itu SBM nggak kepikiran masuk Unsika waktu itu. Nggak kepikiran. Yaudah masukin semua pas input SBM. Ini pilihan di Jakarta, semuanya di Jakarta. Segala universitas yang di Jakarta diikutin, dipilih di situ. Pada akhirnya gagal. Yaudah kita lanjut ke landing yang ketiga. Landing yang ketiga, ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini nih, langsung kepikiran, wah, kenapa nggak ke Unsika aja? Waktu itu ujian mandiri 2 kali, UNJ sama di Unsika. Jadi yang pertama itu ujian di UNJ dulu, baru ke Unsika. Nah, berarti ini ya Pak ya, Bapak lolos PTN itu mandiri apa SBM Pak? Nah, kan SBM udah ketolak Pak. Dia nggak dengar Pak, biarin aja Pak, dia nggak dengar gitu dari tadi. Kalau keterima mungkin saya ke mandiri Pak. Iya. Ya makanya mandiri, SBM kagak lolos. Iya. Lanjut. Nah, ujian mandiri tuh, pas ujian mandiri pertama kali, lihat di websitenya kan, wah 200 nih, pas sama dompet kan. Udah, klik, menuhin biodata semua. Udah dapat nomor peserta. Nah, pas ke Karawang pertama kali nih, itu kayak bener-bener kayak apa ya? You know lah, panasnya kayak apa. Wah, saya pertama kali ke Karawang ademnya minta ampun. Adem gitu, saking panasnya kita keademan. Kalau saya adem. Nggak usah bawa Karawang panas, itu tuh kita kalau stretching di sana, warming up di sana itu nggak usah banyak gerak, diem juga warming up di sana. Kita tuh daftar pertama kali di sono, waktu itu ujiannya di Opon, gedung Opon lantai 3 atau lantai 4 gitu. Nah, ujian di sana waktu itu persiapannya ya karena ini udah planning yang terakhir kan, udah opsi yang terakhir,
habis mandiri udah nggak ada lagi kan. Habis mandiri nggak ada lagi, yaudah tekunin di ujian mandiri di UNJ sama di Unsika. Tekunin semuanya di situ. Belajar sungguh-sungguh kan. Belajar sungguh-sungguh. Belajar ya? Pas ujian mandiri Bapak sebelumnya berarti belajar dulu ya? Nah, setelah ngeliat skor UTBK yang jelek gitu, nah itu stuck di situ, tekad. Wah, kalau misalkan ngomong dalam hati ya gitu ya. Wah, kalau misalkan gue begini terus, gue nggak akan keterima di negeri kan. Ya udah tuh, udah belajar aja gitu. Belajar gini, gue nggak ngerti searching kan, nggak ngerti searching. Tulis lagi, udah sampai nemu jawabannya sendiri kan. Nah itu waktu itu di UNJ juga ngambil olahraga, di Unsika juga ngambil olahraga sama teknik apa gitu, lupa. Saking banyak kegagalan sampai lupa gitu. Soalnya gagal semua ya Pak ya? Iya, soalnya gagal semua. Ya udah tuh kerjain sungguh-sungguh kan. Kerjain sungguh-sungguh, ya udah tinggal nunggu. Karena siapa sungguh-sungguh akan mendapatkannya. Nah, benar. Tapi yaudah. Pak, dia bersungguh-sungguh nih Pak. Cuma nggak dapat Pak, gimana ya? Nah, bisa curhat Bapak. Belum rezekinya kalau itu. Iya. Emang dianya kayaknya nggak suka sama saya Pak. Nah, udah selesai ujian mandiri nih. Ya udah kan tinggal nungguin pengumumannya kan. Tinggal nungguin pengumumannya. UNJ udah selesai, Unsika udah selesai. Ya udah kita tunggu pengumumannya. Pengumuman pertama waktu itu pertama kali pengumuman itu dari UNJ. Oke, dari UNJ buka HP, lihat buka situs UNJ kan. Udah lah, mau login aja itu takut. Karena kan saya kan waktu itu. Iya kan pengumumannya kan ada dua kan. Kalau enggak merah, hijau. Betul. Ya kan? Betul. Pas lihat UNJ, wah, udah langsung kata apa ya. Tapi nggak nyesel kan waktu itu, nggak kayak walah dok gitu, alah guguk kah gitu, nggak kesel kan ya Pak ya? Nggak kesel karena ada feeling aja loh. Udah. Bapak udah feeling sih, feelingnya nggak lulus. Coba kalau feelingnya lulus, emang pas wujud. Walaupun udah feeling kan tetap aja kita lemes kan lihatnya kan, pas lihat udah nih nggak ada harapan kan, udahlah nggak ada harapan kuliah. Nah seminggu kemudian itu baru pengumuman di Unsika. Pengumuman di Unsika, buka HP aja sampai males nih, pengen buka situs aja sampai males, pengen buka situsnya kayak udahlah nanti aja lah. Itu saya. Tapi Pak gimana Pak feelingnya? Waktu itu udah kayak udahlah nggak terima juga bodo amat, udah mau kerja aja lah. Wah sombongnya juga. Tapi ya, bukanya sambil berdoa berarti ya Pak ya? Kalau rezeki ya Allah gimana gitu, kalau nggak rezeki ya gimana gitu. Ya gitu. Cuman pas udah itu kan pas mau buka situs kayak udah kayak putus asa lah gitu. Pasrah lah. Mikirnya gini, udah males gitu. Iya. Tapi kalau kepada Tuhan kan berarti kita masih punya harapan. Berarti pasrah ya. Nah mikirnya gini nih, ini kalau gue buka bikin sakit hati pasti kan, mikirnya gitu. Udah netting duluan ya Anda ya. Netting duluan, yaudah. Bapak satboy ya. Iya, yaudah akhirnya nggak saya buka tuh, udahlah, nggak usah diharapin lah. Mulailah cari lowongan kerja tuh, nyari lowongan kerja. Nanya ke teman, bro, gini ada lowongan nggak? Oh gini, udah dapet tuh lowongannya. Cuma mikir di dalam hati kenapa lu nggak nyoba lagi kenapa nggak coba dibuka aja dulu. Akhirnya malam-malam tuh ngebuka. Pas ngebuka beraniin diri kan, ya Allah semoga nggak bikin sakit hati kan. Pas dibuka, ya Allah warnanya hijau ya Allah. Itu di mana momen yang mengharukan sih sebenarnya. Iya, orang tua udah tidur dua-duanya, dia udah gedor-gedor. Keterima mah.
Ya, mantap. Anak kurang ajar. Terima kan. Ngomongnya apa ya? Nah, waktu itu kan ada cetak pembayaran kan. Cetak pembayaran. Ada. Oke, itu pertama kali dipencet. Nah, pas udah lihat, keterima. Terus waktu itu kata ayah, yaudah cek berapa. Pas ngeliat harganya, ya Allah lemes saya. Berapa Pak waktu itu Pak? Ada lah, pokoknya di atas Golongan berapa Pak? golongan. Kalau golongan saya nggak tahu. Kalau golongan, pokoknya masih di bawah 10. Oh, di bawah 10, di atas 8 ya Pak ya? Iya, Golongan 8, Pak. golongan 8. Nah itu udahlah keterima gitu-gitu. Nah akhirnya seminggu kemudian berangkat lagi ke Unsika buat nyari kos-kosan. Nah, nyari kos-kosan yang namanya ujian mandiri cuma dapat apa sih? Kos-kosan sisa kan. Berarti Pak, saya ingin menanyakan nih Pak. Berarti waktu itu Unsika pun termasuk PTN pilihan Bapak yang udahlah masuk Unsika gampang ini. Bapak nggak berpikir seperti itu ya? Kan saya nggak mikir gitu. Saya mikir Karena saingan ya Pak ya? nah di Unsika ini kan nyoba kan karena baru kan, terus daya saingnya juga masih sedang lah ibaratkan. Masih sedang, udahlah kenapa nggak nyoba gitu. Sesekali jauh dari orang tua juga nggak apa-apa kan, belajar mandiri juga. Nah, nih Pak. Gini Pak, jadi sebelum Bapak lanjut cerita, kita kan juga punya Ibu Rafika nih. Jadi kita stop di sini dulu, kita lanjutkan cerita Ibu Rafika. Biar teman-teman yang menonton ini, biar kepo juga. Ya iya, jadi jangan semuanya diceritain. Kita di-cut-cut dulu aja. Coba Oke.